Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi seputar pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN. Nah, seperti pada judul yang rekan-rekan lihat atau teman-teman lihat, di sini ada informasi yang seolah-olah bikin heboh lagi, yaitu terkait ASN part-time. Part-time ya. Nanti kita cek apa bedanya part-time dengan full-time. Dan ini sudah dimuat juga dari beberapa media online. Jadi silahkan disimak saja videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Oke rekan-rekannya, nah di sini kita bisa lihat dari media CNBC dengan CNN. Nah di sini kita bisa lihat rekan-rekannya, dua media online ini menyampaikan informasi terkait penghapusan honorer yang diganti jadi PNS part-time. Nah, kalau di CNBC itu bertanya tentang gajinya berapa. Nah, seperti itu rekan-rekannya. Nah, ini 23 jam yang lalu. Jadi masih sangat-sangat baru. Selanjutnya di CNBC, tenaga honorer dihapus. Rancangan Undang ASN buka opsi lowongan P3K part-time atau ASN part-time. Jadi mirip-mirip rekan-rekan ya. Namun kalau di CNBC ini nanti dibahas tentang gajinya juga. Oke, kita coba buka di CNBC ini. Nah, jadi ini kita juga harus tahu rekan-rekan ya informasinya. Kalau memang ini yang disahkan dalam RUU Rancangan Undang-Undang ASN ya, perubahan RUU nomor 5 tahun 2014, bagaimana masalah gajinya? Karena ini cuma part time. Nah, tapi di sini dikatakan jadi PNS. Nah, jadi PNS ya, bukan ASN P3K. Oke, ini kita lihat Rabu 7 Juli informasinya. Oke, kita coba scroll ke bawah. Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tengah dibahas pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Salah satunya mengenai aparatur sipil negara ASN P3K paruh waktu. Nah, ternyata di sini sudah disebutkan secara detail, yaitu ASN P3K paruh waktu. Nah, apalagi ini rekan-rekan ya. Anggota Komisi 2 DPR Gus Fardi Gaus kepada CNBC Indonesia menjelaskan, P3K paruh waktu dihadirkan dalam RUU itu untuk mengakomodir tenaga honorer di lingkungan pemerintah, baik pusat dan daerah, yang terdampak kebijakan penghapusan honorer pada 28 November mendatang. Nah, ini ya. Ini honorer. Jadi di sini belum ada penyebutan spesifik apakah guru dan kesehatan ataukah cuma selain daripada guru dan kesehatan itu. Jadi ini belum ada disebutkan. Dengan begitu unsur baru tersebut menjadi solusi supaya tidak kehilangan pekerjaan. Nah, ini kunci utama di paragraf ini, rekan-rekan ya. Unsur baru tersebut menjadi solusi katanya. Nah, jadi silahkan berkomentar rekan-rekan ya. Menjadi solusi supaya tidak kehilangan pekerjaan dan menurunkan pendapatan mereka. Jadi supaya tidak kehilangan pekerjaan, karena kalau kehilangan pekerjaan maka itu akan berdampak pada pendapatan atau penghasilan. Sekaligus menambah beban anggaran pemerintah untuk belanja pegawai demi mengangkat 2,3 juta tenaga honorer hasil verifikasi pemerintah. Nah, ini hasil pendataan kemarin rekan-rekan ya. Nah, hasil pendataan kemarin. Ini menurut Gus Fardi juga sudah sesuai dengan keputusan Menpan RB, yaitu Abdullah Azwar Anas yang berjanji akan menyelesaikan status honorer tanpa ada pembengkakan anggaran, tanpa ada PHK massal, dan tanpa ada yang namanya penurunan pendapatan. Itu janji daripada Pak Menpan RB, Pak Abdullah Azwar Anas. Jadi itu dianggap sebagai ada kecocokan ya. Mungkin bahasanya anak muda sekarang cocok logi. Oke. Ini menjadi win-win solution. Kalau paruh waktu tentu anggaran gajinya tidak sama dengan full time. Jadi meringankan anggaran negara. Di satu sisi para honorer ada kepastian dia bekerja di pemerintah. Nah, itu rekan-rekan ya.
ada kepastian dia bekerja di pemerintah. Ini bagian dari perubahan yang akan dilakukan di revisi undang-undang ASN. Nah, jadi sepertinya ini mau diketok palu rekan-rekan ya, tapi sekalipun ini belum ketok palu, tapi ini sudah ada sinyal-sinyal. Karena di sini dikatakan ke media, ini bagian dari perubahan yang akan dilakukan di revisi undang-undang ASN. Apalagi hal tersebut itu senada dengan janji ya, atau keinginan dari Menpan RB ini. Jadi kita sudah mendapatkan di paragraf ini rekan-rekan ya, informasi demikian. Selain mengatur ihwal P3K part-time, Gus Pardi menegaskan secara garis besar, rancangan undang-undang ASN juga akan mengatur penguatan kelembagaan Komisi Aparatur Sipil Negara atau sering kita kenal KASN, terus Badan Kepegawaian Negara atau BKN, dan Lembaga Administrasi Negara atau LAN. Di samping itu, yang melanjutkan juga dibahas tentang penguatan sistem merit, digitalisasi pelayanan publik, hingga perencanaan pengadaan ASN dengan memastikan keterlibatan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN, atau Bappenas, dan Kementerian Keuangan. Jadi sesuai dengan RPJMN, pemerintah misal kita mengembangkan pariwisata, tentu ASN yang direkrut orang yang ahli di bidang itu. Begitu juga masalah guru. Nah, di sini sudah muncul nih kata guru. Begitu juga masalah guru, masalah kesehatan tentu porsinya menjadi bagian penting dalam grand design perencanaan penambahan rekrutmen para ASN. Seperti itu rekan-rekan ya. Oke, jadi sepertinya informasinya sampai di sini, yaitu terkait adanya rekrutmen ASN P3K part-time. Nah, ini ya. Jadi kalau misalnya di sini dikatakan bahwa dengan part-time itu meringankan juga beban APBN atau APBD, berarti gajinya bisa dikatakan itu hanya 1/2 dari yang full-time rekan-rekan ya. Nah, hanya full-time. Oke, dan di sini dikatakan ini menjadi win-win solution kalau per waktu tentu anggaran gajinya tidak sama dengan yang full time. Jadi kalau misalnya full time dianggarkan itu gajinya per orangnya per 1 bulannya misalnya anggaplah 3 juta rekan-rekan ya. Berarti bisa saja yang part time ini cuma 1,5. Bisa saja rekan-rekan ya. Tapi kita tunggu informasi selanjutnya saja rekan-rekan ya, daripada kita cuma istilahnya memikirkan hal yang belum ketok palu. Tapi yang jelasnya ini adalah pernyataan yang disampaikan oleh pemerintah kepada media. Nah, selain daripada di CNBC tadi ini, kita bisa lihat juga di CNN. Oke, di CNN apakah juga sama pernyataannya rekan-rekan ya? Oke. Jadi jika dilihat di sini sama ya, 5 Juli 2023, tenaga honorer dihapus. RUU ASN buka opsi lowongan P3K part-time. Waduh, kok ada ya ASN part-time. Anggota Panitia Kerja RUU ASN Komisi 2 DPR yaitu Gus Pardi Gaus menyatakan akan dibuka status baru ASN. Akan dibuka status baru ASN dalam naskah RUU tersebut, yakni P3K paruh waktu. Jika sebelumnya P3K dulu hanya 1, sekarang ada 2, yaitu full time dan ada yang paruh waktu. Tapi semoga saja kalau misalnya guru, semoga saja itu full time rekan-rekan ya. Semoga saja. Apalagi kan kalau di pendidikan itu kan kita pulangnya paling cepatnya itu kalau misalnya di tingkat madrasah aliyah atau sekolah menengah atas SMA. Kita biasanya pulang itu sampai jam 2. Itu untuk yang 6 hari kerja. Sedangkan kalau yang 5 hari kerja itu sampai jam 4, jam 5 rekan-rekan ya. Sampai pukul 17. Bahkan kalau yang bukan sekolah menengah atas juga sepertinya ada ya. Rekan-rekan ya, banyak kegiatan-kegiatan ekstra juga seperti itu. Gus Pardi menjelaskan P3K per waktu itu dihadirkan guna mengakomodir tenaga honorer di lingkungan pemerintah yang terdampak kebijakan penghapusan tenaga honorer pada 28 November yang terdampak. Nah, jadi di sini ada kalimat dihadirkan guna mengakomodir tenaga honorer di lingkungan pemerintah yang terdampak
pada penghapusan 28 November mendatang, rekan-rekan ya. Sekaligus tanpa menambah beban. Nah, ini lagi, sekaligus tanpa menambah beban anggaran pemerintah untuk belanja pegawai demi mengangkat 2,3 juta tenaga honorer hasil verifikasi pemerintah. Wow. Gus Pardi mengklaim langkah itu juga sesuai dengan keputusan Menpan RB Abdullah Azwar Anas yang menyebut bakal menyelesaikan status honorer tanpa adanya masalah seperti PHK massal, penurunan pendapatan dari tenaga honorer. Adapun rancangan undang ASN ini rencananya akan disahkan menjadi undang-undang sebelum masa persidangan 5 tahun 2022 sebelum memasuki masa reses pada 14 Juli. Nah, ini rekan-rekannya, masa reses itu 14 Juli. Ya, reses itu 14 Juli dan ini rencananya akan disahkan undang-undang tersebut sebelum masa persidangan 5 atau sebelum tanggal 14 Juli. Oke, rekan-rekannya. Ini hari ini sudah tanggal 6. Sudah tanggal 6 ya, sisa kurang 1 minggu lagi. Rekan-rekan ya, sisa 1 minggu lagi kurang lebih ya. Diharapkan rancangan undang ASN ini tinggal menunggu waktu pengesahan pada masa sidang rapat paripurna terdekat. Kebijakan pemerintah untuk menghapus tenaga honor pada 2023 ditekan ketika Menteri Pan RB yaitu Pak Cahyokumolo. Keputusan itu tertuang dalam surat Menpan yang mana status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah berdasarkan nomor B165 yang tertanggal 31 Mei 2022. Menpan RB saat ini yaitu Bapak Abdullah Azwar Anas menegaskan tidak akan ada PHK massal dalam menyelesaikan penghapusan tenaga honorer sebelum 28 November. Makanya langkah yang diambil itu rekan-rekan ya, pengangkatan 2,3 juta non ASN yang sudah diverifikasi. Tadi kita lihat sama-sama jumlahnya 2,3 juta yang mungkin akan diangkat sesuai dengan RUU terbaru ini, keputusan terbaru ini rekan-rekan ya. Ia menambahkan pihaknya menaruh perhatian khusus untuk penyelesaian perkara ini dalam proses pembahasan penyelesaiannya. Pemerintah telah menemukan titik temu. Hal ini pun selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo. Kita ada poin-poin pertama, kita akan menghindari PHK massal. Karena kalau undang-undang dan PP-nya dijalankan, maka ini akan ada PHK massal di November atau di bulan November. Pegawai honorer saat ini tercatat 2,3 juta orang. Apabila PHK massal dilakukan, Anas mengatakan kondisi tersebut berpotensi membuat pelayanan publik menjadi terganggu. Sudah pasti rekan-rekan ya. Bayangkan ada 2,3 juta orang yang bekerja di Indonesia, baik guru dan kesehatan dan lain-lainnya. Jika ini langsung dihapuskan, sudah pasti pelayanan publik terganggu. Mungkin karena hal tersebut dipikirkan sehingga ada istilah part time. Lucu juga rekan-rekan ya, ASN kok part time. Oke, apapun keputusannya kita tunggu bersama. Pantau terus channel ini. Admin akan terus berbagi update informasi kepada rekan-rekan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.